Terus kalau habis marah-marah tidur, pahalanya balik lagi. Dia kerjanya duduknya miring gitu. Terus laptopnya lebih miring lagi gitu. Ya Allah. Terus kita jadi kesel gitu, Bib. Kita batal deh. Nggak Jadi miring duduk lagi. di loteng. Bib ini berapa? Sering banget jadi orang. Ya Allah. Habis Iya deh, nyebelin banget. Wah men, Aduh, marah-marah semua jadinya. iya kok jadi marah, aduh. Lagi puasa marah-marah mulu. Bib, nih gimana nih Bib pas marah-marah Bib? Aduh. Kalian ini lagi bulan suci, omongannya nggak dijaga. Iya, aduh astagfirullahaladzim. Bahkan hal yang harusnya ditahan ketika puasa aja nggak kalian tahan, emosi. Gimana ini? Nih, ketika hal ini menyerang diri kalian ataupun teman kalian, sebaiknya langkah yang paling cerdik dilakukan itu yakni kalian beristighfar, lalu kalian ambil wudhu, lalu kalian berpikir dengan jernih pikiran kalian apa yang barusan ini terjadi. Gitu. Jangan marah-marah lagi bulan puasa. Tuh nanya lagi tuh. Marah tuh tapi bikin batal nggak sih Bib, sebenarnya? Marah Kalau bikin atau enggak kalau misalkan cuman kesel doang, hati tuh kayak dengkur ya namanya ya. Sebenarnya kalau marah itu membuat batal puasa apa enggak? Enggak, puasanya tetap sah kalau kita marah. Tapi pahala puasanya itu berkurang. Karena kan balik lagi tadi, kita nggak bisa menahan amarah kita. Dan yang di episode lalu itu sudah pernah diulik juga bahwa sebelum puasa ini kita kan harus menata diri. Nah, menata dirinya itu kayak kita bisa nata, gue nanti bulan Ramadan insya Allah gue nggak gampang marah-marah lah, gue bisa lebih mengatur dan mengontrol emosi gue. Tapi ketika di bulan puasa kalian malah ngejilat udah kalian sendiri, yakni kalian marah-marah, emosinya nggak bisa dikontrol, itu ya penataan diri kalian lagi-lagi yang mungkin bisa dikatakan tidak terlalu siap untuk menyambut bulan yang suci dan berkah ini. tapi kan marah-marah itu kan bikin pahala berkurang gitu. Terus kalau habis marah-marah tidur, pahalanya balik lagi. Dia marah-marah tidur. Iya. Ibadah. Iya. Enggak, abis itu diam. Karena diamnya orang berpuasa adalah Atau enggak dia marah-marahnya diem, dia ngambek. Jadi dia marah nih. Silent treatment. Iya, marah tapi dia marah, tapi dia diem. sedangkan diamnya orang berpuasa adalah ibadah. Ini Karena mind blowing. Diam Mind adalah- blowing nih. Diam adalah golda kan? Maksudnya Diam adalah Nah, di sini lebih baik ya kenapa kita harus membawa unsur marah itu, unsur keemosian yang bergebu-gebu. Kenapa kita enggak ya? Ya udah ketika misalnya coba apa yang menjadi penyebab kita marah atau kesel itu? Biasanya ada yang orang iseng atau kita lagi puasa panas terik siang-siang kita lagi kerja kayak pusing gitu kan. Nah kita tuh bisa mencari alternatif lain daripada kita harus marah-marah, ngomong sendiri, ruwet-ruwet hatinya. Apalagi nanti kalau yang udah berumah tangga nyampe rumah pasangannya yang kena kan banyak case begitu. Akhirnya puasa berpahalanya itu jadi makin menipis, sia-sia nahan dahaga karena lapar doang. haus sama ini. Iya. Ini kalau begitu puasanya. Nah, aku tuh pernah dengar tentang cerita Rasul yang lagi berperang itu dia sambil berpuasa, ya kan? Nah itu tuh gimana sih caranya? Emang dia nggak emosi gitu saat berperang itu? Nah, jadi benar adanya bahwasanya di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat juga para pengikutnya di kala itu ada dua perang yang dilakukan ketika sedang bulan Ramadan ya, sedang berpuasa suasananya. Yaitu yang pertama perang Badar, yang kedua itu adalah pembebasan Mekah atau yang lebih dikenal dengan istilah Fathul Makkah. Nah, dalam hadis riwayat Tirmizi ini dikatakan bahwasanya Umar bin Khattab ini berkata ketika di perjalanan itu
Rasulullah bersama para pengikutnya dan yang sedang ingin berperang itu membatalkan puasanya. Namun riwayat hadis lain yang sama-sama para periwayat yang bisa dikatakan bagus dan sanadnya itu baik. Pokoknya kalau hadis ini ada sanad perawi itu, intinya ini terkenal lah para periwayat hadis ini, yaitu Imam Muslim, dan sering kita dengar namanya. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Muslim ini dikatakan bahwasanya Rasulullah dan yang berperang pada kala itu tidak membatalkan puasanya, yakni melanjutkan puasanya tetap. Nah, tapi banyak juga di antara pengikut-pengikutnya itu yang tetap berpuasa, ada yang juga ngebatalin. Tapi mereka sama-sama, kalau kata anak zaman sekarang tuh toleransi kan. Jadi ketika yang tetap berpuasa melihat ada yang buka, ya diwajarkan karena kondisi tertentu. Dan begitu pun yang ngebatalin melihat yang tetap puasa kayak mungkin kayak wah sok kuat lu, orang kita mau perang ngapain gini kan. Nah, Rasul pun ketika membatalkan puasa itu sedang ada di daerah di antara Makkah dan Madinah, namanya Qura al-Ghanim. Nah, yang dimana di situ tuh rombongan Rasulullah itu selepas sholat asar berhenti dan Rasulullah meminta sekantung air ke warga di sekitar situ. Lalu ada satu pengikut ini bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau minum di depan muka umum? Kan lagi berpuasa." Nah, Rasulullah itu habis minta sekantung air itu diminum. Lalu kata Rasulullah bersabda, "Mereka lah orang yang bermaksiat." Siapa yang bermaksiat? Yang tetap berpuasa. Bahkan ada di satu timing Rasulullah itu menjudge orang-orang berpuasa itu bermaksiat karena mungkin melihat situasi kondisi ya, supaya mungkin sedang perang, Islam harus menang, bla 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 bla. Tapi hikmah dari dua riwayat hadis yang berbeda sudut pandang nih. Nah, karena dari riwayat Tirmizi yang pertama itu menjelaskan yang diamalkan oleh Rasulullah ketika perang itu kan dibatalin. Nah, yang kedua kan ada yang batalin, ada yang enggak. Nah, itu lebih dari realita daripada sahabat Nabi ini. Sebenarnya hikmah di balik perang ketika berpuasa Rasulullah dan para pengikutnya ini adalah Islam ini tetap mengajarkan betapa kita tuh, Islam kan yang seperti di episode sebelumnya dikatakan enjoy, bisa lebih banyak lah jalan pintasnya, 1, 2, 3. Kalau kita mau perang bisa jalan pintasnya nggak puasa dulu nggak apa-apa karena ada yang dibela, tapi tetap mungkin nanti akan dibayar kodoknya. Nah, jadi di sini hikmah yang bisa diambil mungkin untuk kita nih para yang masih muda, kita tuh pokoknya jangan memberatkan diri sendiri. Nah, saya juga pernah mendengar Ustadz Abdul Somad, mungkin terkenal nih di Indonesia, dia bilang kalau engkau yakin sama pilihan kamu, pilihan hati nih, pokoknya kalau kita udah berbicara sama hati ini berat nih masalahnya. Nah, kalau engkau yakin dengan pilihan hati kamu dan di sekitarmu itu ada 1000 orang bahkan lebih yang berfatwa bahwa apa yang kamu yakini itu salah, tapi kamu harus tetap yakin dengan pilihan kamu. Jangan inilah, bukan berarti kita bebal ya, yakin gak yakin aja sih. Kalau bebal bahkan tuh lebih sering case-nya tuh kayak kita tahu kita salah tapi kita kayak merasa bener aja gitu kan, membenarkan diri. iya. So, kalau bebal biasanya berat ya? Iya. Beban itu. Barbel. Sama gue punya pertanyaan juga nih. Kalau misalkan gitu kita dibikin kesel sama teman kerja gitu, kita kerjanya nggak bener gitu, misalkan dia duduknya di tembok. Aneh, bukan nggak benar. Jadi temen lu sapi apa? Sapi tapi apa yang bisa nempel di tembok? Kan pasti kan jawabannya kan stiker sapi kan. Ya. Terus ada temen gue, dia gitu kerjanya kayak Lebih kuat ya jawabannya. Harusnya kan kerja kan misalnya laptop di sini, ya. Dia kerjanya duduknya miring gitu, terus laptopnya
lebih miring lagi gitu. Ya Allah. Terus kita jadi kesel gitu, Bib. Kita batal nggak? Kesel doang bukan marah ya? Iya. Kesel. Kan Marah kan tadi kan nggak batal. kan kalau kita kesel kayak yang tadi tuh di pertanyaan yang pertama kan, sebaiknya jangan aturlah emosi kita. Tapi kalau ada orang yang sekiranya akan menyebabkan kita atau bahkan orang lain nanti Celaka. ketika melihat perilaku dia itu kayak akan kesel, apalagi di bulan puasa, kita sebisa mungkin kita tahan emosi kita ajak ngobrol dia yang baik, kita nasihatin dia bahwasannya, bilang aja perilaku ente ini ada kemungkinan membuat orang kesal, yang sedang berpuasa ini orangnya kesal, dan akhirnya ente nanti kena dosa juga. Emang mau? Pasti aja begitu. Pasti dia nanti dengan hati nuraninya insya Allah, apalagi sedang bulan suci Ramadan, dia luluh, akhirnya dia berubah, nggak miring lagi. Di loteng. Mungkin dia ke bawah gitu kan. Jadi kalau kayak gitu kan ngakak paling kan. Aman kalau dia Seenggaknya nggak ada pelakor ribut-ributan. gitu kan. udah. Jadi ngomongin tuh temen gue tuh udah di loteng tuh Kong. Gue Iya. pengen bentar. Ada yang di pojok juga kayak Iya, Spider-Man. pojok. Udah. Udah nih, gue bubarin dulu nih, soalnya udah pada mau buka puasa, biar gue turun-turunin dulu ya orang-orangnya. Iya. Jadi jam buka puasa dulu nih. Guys, terima kasih udah nonton Fast and Curious Exploring the Depth of Ramadan. Hanya ada di YouTube-nya Studio Kecil yang tayang setiap hari sebelum jam buka puasa. Bersama Budiku. Gue Naya. Gue Pakong. Gue Kira. Gua Syukri. Sampai jumpa lagi di Fast and Curious episode berikutnya. Bye-bye.